Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam bagi kita semuanya yang mengikuti ibadah Natal hari ini di gereja maupun di rumah. Selamat Hari Natal buat kita semuanya. Selamat Hari Natal. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmur. Pada hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Tuhan kita yang telah menyertai perjalanan gerejanya. Pada hari ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus yang membawa kelepasan dan keselamatan dari dosa-dosa kita. Dialah yang telah diutus oleh Bapa kepada kita karena besar kasih-Nya kepada umat ciptaannya. Allah kini berfirman dengan perantaraan anak-Nya. Dia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal sehingga tidak satu pun dari antara kita yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah kita nyanyikan kemuliaan bagi Allah, damai bagi seluruh dunia. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarilah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada perayaan Natal ini tertulis dalam Lukas pasal 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat Tuhan, marilah kita tunduk sujud untuk mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Allah Tuhan kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia untuk membela dan menyelamatkan kami. Ya Tuhan Allah, Engkau telah memperlihatkan kasih-Mu kepada kami, umat manusia ciptaan. Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal untuk kami manusia yang berada dalam dunia ini. Sungguh betapa banyak dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kebinasaan akan menjadi bagian kami jikalau Tuhan tidak mengasihi kami. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk menjauhkan diri dari segala dosa, karena Engkau telah mengasihi kami melalui Yesus yang telah lahir di dunia ini. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, bukalah telinga kami, agar kami dapat mendengar Engkau berfirman dengan perantaraan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir di kandang domba Betlehem. Bukalah hati kami agar kami menyambut Dia lahir di dalam kami, agar kami segera bertobat dan kami mau mengikuti segala perintah-Mu di setiap saat. Ya Tuhan, tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal.
Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada perayaan Natal ini tertulis dalam Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi, Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara kita di seluruh dunia mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, dengan pengampunan dosa, kebangkitan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebagai warta hari ini, pertama, perjamuan kudus yang akan kita terima dilaksanakan dalam ibadah sebelum doa persembahan. Untuk itu kami mohon yang mengikuti perjamuan kudus atau yang tidak mengikuti, kami mohon yang belum lepas CD dan yang sedang dalam hukum siasat gereja dimohon untuk tidak ikut menerima perjamuan kudus. Dan yang kedua, pesta kedua perayaan hari kelahiran Yesus, kita akan beribadah tanggal 26 besok, sekaligus mengadakan baptisan kudus untuk anak-anak kita. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan di perayaan Natal pada hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam surat Ibrani pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai orang yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat.
sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa terasa bahwa kita telah tiba pada perayaan Natal, perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus di tahun 2020 ini. Perayaan Natal menjadi momen yang dinanti-nantikan oleh umat Kristiani di seluruh dunia, termasuk momen yang dinanti-nantikan oleh setiap kita yang beribadah, berkumpul pada saat ini merayakan pesta Natal ini. Sekalipun pesta Natal di tahun 2020 ini digelar di tengah pandemi COVID-19 yang masih mewabah di tengah-tengah dunia ini, yang masih mewabah di tengah-tengah kota kita, kota Pekanbaru ini. Perayaan Natal harus disesuaikan dengan ketentuan pencegahan COVID-19. Karena bagaimanapun, kalaupun ini dilakukan sebenarnya tanpa pernah mengurangi sukacita kita sebagai umat Tuhan untuk merayakan Natal pada saat ini. Karena memang Natal sebagaimana yang kita pahami bersama adalah pesta sukacita, perayaan sukacita. Saatnya juga melalui peristiwa Natal kita merenungkan kembali bahwa Natal adalah meneguhkan perjalanan iman kita untuk bertemu dengan Yesus, untuk mengakuinya sebagai putra Allah yang sudah datang ke tengah-tengah dunia ini sebagai bukti kasih Allah kepada dunia ini, sebagai bukti kasih Allah kepada setiap kita. Allah yang mengasihi kita tentunya bukan hanya sekedar dalam perkataan, tapi Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita di dalam tindakan, dengan tindakan nyata mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus hadir di tengah-tengah dunia ini. Bahkan melalui firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan bahwa sejak dahulu kala sesungguhnya Allah telah berbicara kepada manusia dengan pelbagai cara. Allah sejak dahulu kala telah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Tapi sekarang di zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita melalui putranya yang sudah diutus hadir di tengah-tengah dunia ini. Jemaat yang terkasih, beberapa puluh tahun yang lalu, jika kita punya kekasih atau keluarga di seberang lautan, maka itu akan terasa jauh bagi kita beberapa puluh tahun yang lalu. Untuk menanyakan kabarnya kita harus mengirim surat dan kemudian menunggu dulu berminggu-minggu untuk menerima jawaban dari surat kita itu. Namun sekarang tidak lagi. Karena telepon genggam dan teknologi 3G memungkinkan seorang istri yang ada di Jakarta untuk berkomunikasi dengan suaminya yang ada di Afrika, bisa mengobrol sambil bertatapan muka sekalipun melalui kecanggihan teknologi. Komunikasi tatap muka ini juga bisa dilakukan melalui internet. Artinya ada perkembangan lewat komunikasi. Jarak yang jauh pada saat itu sekarang ini seolah-olah menjadi sangat dekat. Dan kita akui bahwa teknologi yang kita nikmati saat ini dengan semakin murah, akibatnya orang bisa merasa tetap dekat walaupun ditinggal berjauhan. Kalaupun Bapak pergi jauh tidak apa-apa ya, kan kita bisa video call. Pesan seorang bapak kepada anaknya, kan kita bisa saling berbicara. Kamu kan tahu apa yang Bapak kerjakan. Kecanggihan teknologi mempermudah komunikasi kita. Manfaat teknologi yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Kenapa saya singgung hal ini? Apa hubungannya dengan nats kita ini? Apa hubungan perkembangan teknologi dengan nats kita pada saat ini? Firman Tuhan juga pada saat ini mengingatkan dulu Allah berbicara kepada umatnya,
berbicara kepada manusia bukan secara langsung, tapi melalui para nabi-nabinya. Allah mengungkapkan isi hatinya kepada manusia. Allah mengungkapkan kehendaknya kepada manusia. Allah menegur manusia melalui perantaraan nabi-nabinya. Apa yang mau dilakukan oleh umatnya, apa yang harus ditinggalkan oleh umatnya, apa yang harus dikoreksi oleh umatnya berkaitan dengan kehidupan mereka, disampaikan oleh Tuhan melalui para nabi-nabinya. Artinya lebih 4.000 tahun yang lalu Allah sudah berbicara berulang-ulang kali melalui nabi-nabi yang ada. Tapi kalau dalam sejarah kita melihat bahwa terkadang nabi itu pun tidak didengarkan oleh umatnya. Nabi itu terkadang mengalami penolakan. Nabi itu juga terkadang mengalami penganiayaan. Karena itu manusia seringkali mencoba untuk mencari kehendak Tuhan dengan caranya sendiri. Adam Hawa manusia yang pertama bersembunyi dari hadapan Allah ketika jatuh ke dalam dosa. Maka manusia sejak saat itu berusaha untuk mencari Tuhan, menyembah Tuhan dengan cara terkadang membuat patung, membuat altar atau penyembahan-penyembahan lengkap dengan ritual dan doa-doa, berusaha mencari Allah dengan caranya sendiri. Jemaat yang terkasih melihat fakta atau realita yang demikian bahwa usaha yang dilakukan oleh manusia sesungguhnya tidak dapat membuatnya berjumpa dengan Allah. Karena manusia berusaha mencari kehendak Tuhan dengan caranya sendiri. Karena itu Allah yang akhirnya berinisiatif. Allah sendiri yang berinisiatif mengungkapkan siapa dirinya secara khusus melalui firman yang disampaikan, yang mencapai puncaknya dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Dalam nats kita ini firman Tuhan saat ini jelas mengatakan bahwa Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan berhak menerima segala sesuatu. Artinya Allah melalui Yesus Kristus sebagai wahyu khusus yang terakhir diutus oleh Allah untuk berbicara kepada kita umatnya. Jadi kita mengenal Allah yang benar hanya melalui Yesus, hal yang tidak perlu kita ragukan lagi. Kalau dalam dunia kesehatan kita mengenal istilah second opinion, tapi dalam hal iman, keyakinan kepada Allah di dalam Yesus Kristus menggiring kita kepada keyakinan, pengenalan yang benar. Tidak lagi perlu diragukan bahwa benar Allah telah berbicara kepada kita umatnya, kepada kita manusia melalui Yesus Kristus yang diutus ke tengah-tengah dunia ini. Jadi khotbah kita hari ini bukan mengingatkan kita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tapi khotbah kita di perayaan Natal ini mengingatkan apakah sebenarnya implementasi Natal itu di dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita merayakan kelahiran Yesus sebagai juru selamat kita melalui firman Tuhan hari ini ditegaskan kembali. Yesuslah juru selamat itu yang dipakai oleh Allah, diutus oleh Allah sebagai perantara kepada kita manusia. Yesus menjadi juru selamat kita. Dikatakan tadi dalam nats ini Dia yang menyucikan kita dari dosa-dosa kita dan tiada yang lain yang bisa menyucikan kita. Kalau nabi-nabi yang pertama itu perantaran Allah menyampaikan kehendaknya, nabi-nabi itu juga adalah manusia biasa.
Tapi Yesus Kristus yang diutus Allah sebagai perantara kepada manusia adalah manusia yang tidak berdosa. Dan hanya Dia yang sanggup menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Karena kita sadar bahwa masalah terbesar kita adalah dosa-dosa kita. Tadi malam di Natal umum kita diingatkan bahwa kegelapan itu menguasai hidup manusia. Menunjuk kepada hati manusia yang penuh dengan kejahatan. Dan Alkitab juga telah mengingatkan kecenderungan hati kita manusia seringkali membuahkan kejahatan. Karena itu tidak ada yang baik yang bisa kita lakukan kalau berangkat dari keinginan dan kehendak kita sendiri. Karena itu jemaat yang terkasih, kita sangat-sangat bersyukur karena anugerah Allah yang dicurahkan melalui karya Tuhan kita, Yesus Kristus. Karya Allah, anugerah Allah. Kemarin tadi malam saya katakan karya Allah yang luar biasa dengan cara yang tampaknya sederhana, terkadang juga sulit masuk akal logika manusia. Bagaimana bisa Allah berkarya dalam diri seorang anak, seorang bayi di tengah-tengah dunia ini. Tapi dengan cara yang sederhana justru Allah mau menunjukkan karya yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Allah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini untuk menjawab pergumulan kita manusia yang selama ini kita bergumul karena dosa-dosa kita, karena kegelapan yang menguasai hati kita. Sekali lagi karena masalah terbesar manusia yaitu dosa. Itu hanya bisa diselesaikan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia yang tidak mengenal dosa, tapi bersedia mengorbankan dirinya supaya kita diselamatkan. Supaya kita diselamatkan. Itu sebabnya saya katakan luar biasa anugerah yang dinyatakan Allah kepada kita, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Bahkan dikatakan tadi setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa-dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah, Allah yang maha besar. Apa maknanya pernyataan ini? Yang pertama bahwa pengorbanan Yesus itu sempurna dan diterima oleh Bapa. Yesus tunduk pada kehendak Bapanya, mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Yang kedua, puncak dari keagungan kemuliaan Yesus, bahwa Yesus kembali kepada persekutuan Tritunggal. Yang ketiga, Yesus punya otoritas terhadap segala yang di surga dan di bumi. Dan yang keempat, Yesus memerintahkan atas semua ciptaannya, termasuk semua umat tebusannya. Artinya ada kuasa yang kekal. Ia memerintah bukan dengan tangan besi, tapi ia memerintah dengan penuh kasih. Allah di dalam Yesus memerintah dengan penuh kasih, merangkul kita. Allah yang berempati dengan penderitaan kita manusia. Mungkin tidak sepenuhnya kita bisa memahami penderitaan sesama kita. Sebagai manusia yang lemah mungkin tidak sepenuhnya kita mengerti kesulitan yang dialami oleh sesama kita. Kita mungkin terbatas untuk memberikan jalan keluar atas pergumulan yang dihadapi oleh orang-orang terdekat kita. Tapi satu hal yang pasti bahwa kita punya Tuhan yang sangat mengerti apapun pergumulan yang kita hadapi. Apapun kesulitan yang kita hadapi. Apapun tantangan yang kita hadapi. Bahkan Dia mau datang untuk mengangkat kita supaya kita tidak terpuruk di dalam penderitaan kita, di dalam kesakitan kita, di dalam kesulitan kita. Sekali lagi, karena kita punya Allah yang luar biasa. Karena itu jemaat yang terkasih, melalui pesta Natal, sesungguhnya bukan sekedar pesta sukacita,
Tapi pesta Natal itu sebenarnya adalah pesta keselamatan. Mauliati ma Tuhan. Roho tutunga-tongani portibion, meninggalkan tahtamu. Kesetaraan kepada Allah tidak kau anggap sebagai milik yang harus engkau pertahankan. Tapi engkau datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kami. Tapi marlapatan mangulu tahun amang dohot inang. Karena Allah berkenan menyelamatkan kita. Karena itu dengan terus meyakini bahwa Allah menyelamatkan kita, maka kita akan terus diberikan kekuatan dan penghiburan untuk melanjutkan hidup kita bersama Tuhan. Kita tetap diingatkan bahwa di dalam Tuhan ada masa depan yang terbaik yang akan Tuhan berikan. Karena itu Natal juga sesungguhnya mendorong kita untuk melakukan refleksi, introspeksi, merenungkan, menghayati. Agar kita dapat menghayati kehidupan kita secara bertanggung jawab. Sebagai orang-orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengasihi saya, berarti ada tanggung jawab yang harus saya lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Kalau Tuhan sudah mengasihi saya, berarti saya pun harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama saya, bagian yang tidak terpisahkan dari diri saya. Kalau Tuhan mengampuni dosa saya, berarti saya pun harus sudi memaafkan orang lain yang melakukan kesalahan terhadap saya. Karena nanti setelah acara ini kita akan melaksanakan acara perjamuan kudus. Artinya ada pengampunan yang disediakan oleh Tuhan dengan kehadiran dan pengorbanannya. Maka bagi kita pun harus ada pengampunan terhadap orang yang mungkin sudah menyakiti hati kita. Artinya ada pembaharuan di dalam kehidupan kita. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jika kita membuka hati kita menyambut Tuhan Yesus Kristus yang sudah diperdamaikan dengan kita. Karena itu jemaat yang terkasih, marilah kita sambut Tuhan di dalam kehidupan kita. Perayaan Natal boleh berlalu, tapi kehadiran Tuhan jangan pernah berlalu di dalam kehidupan kita. Saya sering katakan selepas Natal ini maka pernak-pernik Natal ini pun akan disimpan kembali. Tapi hati kita yang terus membuka hati kita menyambut Tuhan harus tetap terbuka. Karena itu di hadapan Dia yang sudah lahir, kita diingatkan untuk boleh datang bersujud. Semuanya tanpa terkecuali. Yang kaya boleh datang meminta sesuatu yang tidak terdapat pada harta dan kekayaannya. Yang miskin boleh datang ke hadapan Tuhan meminta sesuatu untuk mengatasi kemiskinannya. Yang putus asa boleh datang kepada Tuhan untuk mencari jalan baru. Yang maju boleh datang untuk menyadari bahwa apapun yang diperolehnya itu semuanya bersumber dari Tuhan. Dan masih ada tujuan hidup yang lebih tinggi yang harus kita raih. Tujuan kita, akhir hidup kita bukan di tengah-tengah dunia ini. Tapi ada hidup kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Artinya jemaat yang terkasih, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semua kita mengalami dan merayakan bahwa Allah dekat dengan kita. Immanuel, Ia ada bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu ada untuk kita. Kalau teman bisa terbatas bersama-sama dengan kita, tapi Tuhan selalu ada untuk kita. Ia berkenan hadir di dalam kehidupan kita. Sekali lagi mari kita terus membuka hati kita, tempat Tuhan lahir dan berdiam. Kemudian itu yang akan mempengaruhi kita, menyemangati kita, melanjutkan hidup kita bersama Tuhan. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga atas karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bukti cinta kasih Tuhan. Dengan mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Allah berbicara kepada kami melalui anak-Mu.
Engkau melayakkan kami Tuhan untuk menerima anugerah-Mu. Karena itu ajar kami untuk bersyukur atas karya Tuhan, anugerah Tuhan. Kami mau tunduk dan menyembah Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ajarlah kami membuka hati kami. Biarlah Tuhan melalui roh-Mu yang terus berdiam. Sehingga kami diyakinkan, dimampukan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sempurnakanlah Tuhan sukacita kami dalam perayaan Natal pada saat ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati mereka untuk terus melanjutkan hidup dengan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berikan persembahan 1A, 1B dan persembahan yang kedua sembari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 605. Kepadanya
Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk ke acara perjamuan kudus. Kita angkat pujian dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat yang pertama. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang ada di surga, hadirlah di tengah-tengah kami. Pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu, berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu kita perlu meneliti diri kita. Apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat dan yang mengaku dosa-dosanya dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaklah jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Yang pertama, apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah, ya, saya mengakui. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah, ya, saya menyesali. Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosa. Jika demikian, jawablah dengan, ya, saya mengakui. Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan, ya, saya mau menjauhkan, mau berdamai dan mengampuni.
Sekarang marilah kita merendahkan diri kita serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini di dalam hati. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah disediakan karena dosa kami berani datang memohon kepada-Mu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu berdasarkan firman Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, yakinlah dosamu telah diampuni dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bernyanyi. Sekarang marilah semuanya telah tersedia. Lihat dan nikmatilah pemberian Allah.
mesra sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan Dia yang menebusmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita orang-orang berdosa ini, yaitu tak kala Kristus mati di kayu salib. Maka terlebih lagi pada waktu ini setelah kita dibenarkan melalui darahnya. Sebab itu mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat yang pertama. Berbahagia, yakin
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal tidak berawal dan tidak berakhir, kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu yang besar dan tidak terselami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal Tuhan dan juru selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukakanlah pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala tuan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat. Serta lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu, serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, carilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Hari Natal, Tuhan memberkati.